Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi di media kami Power Jakarta YouTube MKJ. Kali ini kita akan berbicara tentang hak normatif buruh yang diatur undang-undang ketenagakerjaan maupun undang-undang yang dibuat oleh pemerintah tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau kita biasa sebut K3. Saya mau katakan K3 menjadi hal yang sangat penting sebetulnya karena K3 ini kalau boleh dibilang ini sebetulnya hak yang sangat krusial, penting sekali karena ini menyangkut keselamatan dan kesehatan yang tentu ini akan berdampak kepada banyak hal. Salah satunya adalah produktivitas pekerjaan atau si pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya ketika memang ada jaminan terkait keselamatan dan kesehatan pekerjanya. Nah, pengertian sendiri adalah K3 itu sebetulnya adalah segala kegiatan untuk memberikan jaminan keselamatan. Jadi ada jaminan keselamatan di sana dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan cara mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan juga pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi. Ini adalah pengertian daripada K3 itu sendiri, di mana ada di sana tadi dikatakan jaminan untuk tidak terjadinya kecelakaan dan jaminan tentunya juga kesehatan kepada para pekerja. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja membuat tentang istilah-istilah, ya ruang lingkup di sana, ada syarat-syarat keselamatan kerja. Itu yang menjadi pokok daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Lalu juga kita ada juga peraturan-peraturan yang mengatur tentang K3, yaitu tadi selain Undang-Undang 170, ada juga Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 tahun 87 tentang P2K3, ada juga Undang-Undang 23. Ini banyak sekali undang-undang yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan. Ya, karena ini dua bahasa tetapi menjadi satu kesatuan di dalam kita melaksanakan pekerjaan kita yang ini adalah menjadi bagian dari hak normatif kita. Ada juga Undang-Undang Nomor 40 tentang sosial sistem jaminan sosial nasional, ya. Ada Peraturan Pemerintah Nomor 50, ada Permenaker Nomor 5 Tahun 2018, ada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 19. Ini adalah undang-undang dan juga peraturan pemerintah dan juga Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Lalu secara spesifik juga memang dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ya tetap masih berbicara masalah K3 ini, keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, di dalam pasal 86 ayat 1 dikatakan setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Jadi artinya kalau itu tidak kawan-kawan dapatkan dalam pekerjaan, maka ini adalah menjadi pelanggaran kepada pengusaha. Dan kawan-kawan si pekerja, kalau di perusahaan itu ada serikat, ya ini harus diproses ketika apa yang sudah diatur undang-undang ini tidak kawan-kawan dapatkan di dalam pekerjaan. Lalu juga ayat 2-nya jelas mengatakan untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas. Di awal tadi sudah saya katakan bahwa keselamatan dan kesehatan itu salah satu hal penting untuk menunjang produktivitas. Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan kesehatan kerja. Sebetulnya kalau kita bicara ini tidak ada lagi istilah pengusaha tidak mengutamakan K3 karena ini terkait produktivitas. Artinya kalau kita bicara produktivitas daripada buruh, tentu hal yang berdampak sangat signifikan adalah bagi pengusaha. Ya, karena produktivitas ya menjadi satu hal, ya harapan pengusaha kepada buruh terkait produktivitas. Memaksimalkan produktivitas pekerja adalah sesuatu hal tujuan daripada pengusaha tentunya. Ya, dalam ayat 3-nya juga perlindungan sebagaimana yang masuk dalam ayat 1, ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, ini menjadi ada sebuah turunan, nanti ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang K3 ini di dalam Undang-Undang 13 2003 di pasal 87 juga itu masih berbicara tentang kewajiban pengusaha. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegritas dengan sistem manajemen perusahaan. Artinya ada kewajiban penerapan sistem di sini. Ya, regulasi lah katakan, mekanisme
ya tentang penerapan keselamatan kerja yang terintegrasi, artinya yang terkoneksi dengan sistem manajemen perusahaan. Jadi memang harus ada keseriusan dari perusahaan untuk menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja ini. Lalu di ayat 2 pasal 87 juga mengatakan ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan kerja, kesehatan kerja sebagaimana sudah dengan ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Ya, ini maksud saya begini teman-teman. Jadi Undang-Undang 13 2003 kalau kita bicara tentang ketenagakerjaan yang juga diakomodir dalam kalaupun kita bicara Undang-Undang 11 2020 ini menjadi masih menjadi satu hal yang sama di sana, ya. Bahwa saya mau katakan hanya mau ingatkan kepada kawan-kawan buruh adalah ini adalah hak normatif kita yang jelas sudah diatur dalam peraturan atau di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya, jadi saya mau katakan adalah tidak boleh sebetulnya ini satu hal yang diabaikan, ya. Karena kalau bahasanya kan begini sebenarnya, kalau kita boleh bicara K3 itu harus menjadi sebuah budaya di dalam perusahaan. Kesadaran pengusaha untuk menerapkan K3 ini sebetulnya tidak perlu lagi harus dipaksakan lah, tetapi ini harus menjadi budaya, menjadi habit sebetulnya. Kesadaran pengusaha dan juga pekerja terkait K3 harus menjadi budaya. Ya, saat ini Serikat Pekerja dan Serikat Buruh dalam tingkat konfederasi juga memang sedang giat menerapkan K3 ini karena keselamatan dan kesehatan kerja, saya mau katakan ini adalah aset sebenarnya. Ini aset hal yang terpenting baik bagi pengusaha maupun pekerja. Karena setiap produktivitas, setiap pekerjaan akan dimulai dari seberapa besar jaminan keselamatan dan kesehatan, ya baik kita bicara lingkungan, baik juga person-person yang ada di dalam perusahaan, artinya tingkat manajemen, ya, dan juga kita berbicara buruhnya. Kepada kawan-kawan buruh melalui YouTube MKJ ini, saya mau sampaikan satu hal ini adalah terkait bagaimana pentingnya berbicara ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja. Kita akan bertemu dalam konten-konten lainnya, masih dalam hak-hak normatif buruh di dalam pekerjaan. Itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan buruhnya menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan. Tetapi saat ini ketika kita bicara Undang-Undang 11 tahun 2020 menjadi 5 program.